Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rafli Wahyudi, dengan IPK 23.196. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang apa itu Windows Free Pascal. Windows Free Pascal. Free Pascal merupakan sebuah sistem pengembangan perangkat lunak yang terdiri atas compiler dan lingkungan pengembangan terintegrasi pada bahasa pemrograman Pascal yang dikembangkan oleh Borland. Pascal merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terstruktur dan bersifat aplikatif ke berbagai tujuan. Kemudian, di dalam Pascal, untuk membuat sebuah Pascal, membuat program dalam industri Pascal, itu langkah pertama yang harus dibuat yaitu menggunakan algoritma. Algoritma adalah deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara logis dan ditulis dengan notasi-notasi khusus yang mudah dimengerti sedemikian sehingga langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan oleh komputer. Kemudian, setelah dibuatnya algoritma, kemudian dibuat flowchart. Flowchart yaitu diagram alir yang menampilkan langkah-langkah sebuah proses dari suatu program. Flowchart merupakan cara penyajian suatu algoritma. Eh, Lanjut aja ke programnya. Di sini kita akan membahas tentang penyeleksian kondisi. Jadi pada program kali ini yaitu tentang penyeleksian kondisi. Penyeleksian kondisi merupakan blok kontrol yang digunakan untuk menyeleksi statement atau aksi-aksi yang akan dilakukan. Penyeleksian tersebut didasarkan atas nilai dari kondisi tertentu. Jadi, pada program kali ini, di penyeleksian kondisi, kita tulis dulu programnya, terus kita tulis judul programnya. Kemudian jangan lupa digunakan di titik koma ini. Kemudian kita pakai use CRT util. Nah, kemudian kita deklarasikan variabelnya, yaitu ada empel, nama pelanggan, NBRG atau nama barang, tipe yang menggunakan tipe data string. Tipe data string ini sendiri merupakan tipe data yang menyimpan data karakter. Kemudian ada HRG untuk harga, UP untuk uang pembayaran, UK untuk uang kembalian, dan TP untuk total pembayaran menggunakan tipe data real. Real sendiri menggunakan eh, Real sendiri digunakan untuk tipe data yang eh, tipe data dari jumlah bilangan yang menggunakan bilangan desimal. Sedangkan untuk WP atau waktu penyuntikan menggunakan byte, yaitu bilangan yang bukan desimal. Kemudian ada pilihan dan kategori yang masuk ke tipe data char, yaitu karakter. Kemudian masuk ke bagian input, ada write, line, kemudian ada write, eh, si nama pelanggan, deadline, and file di variabelnya. Kemudian dideklarasikan dan satu untuk kategori helm, dua untuk tas, dan lain-lainnya. Kemudian pada penyeleksian kondisi itu terdapat statement if. Statement if akan diikuti oleh pernyataan sebagai kondisi yang akan diperiksa dan selalu berpasangan dengan kata kunci then. Apabila statement yang akan dilakukan hanya satu, maka tidak perlu menyebutkan blok begin and. Namun apabila statement lebih dari satu, maka blok begin and harus dituliskan. Statement if diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu if then dan if then else. Untuk if then-nya sendiri, itu seperti ini. Sedangkan untuk if then else, jika pilihan seperti ini. Nah, kemudian eh, penggunaan titik koma itu hanya terdapat pada eh, pendeklarasian ketiga atau pendeklarasian pilihan ketiga. Karena kan eh, untuk menutup
dari pendeklarasian dari pilihan pertama hingga pilihan ketiga, maka digunakan di yang ketiga saja. Seperti itu. Lalu masuk ke bagian prosesnya. Pada bagian proses, kita menghitung waktu penitipan atau menginput waktu penitipan dari pihak pelanggan yang ingin menitipkan barangnya di jasa penitipan barang penyedia. Kemudian ini adalah total pembayaran sama dengan harga dikali waktu pembayaran seperti itu. Kemudian ada UK atau uang kembalian, yaitu uang pembayaran dikurang dengan total pembayaran. Kemudian masuk ke bagian output. Pada bagian output, eh, ini dijelaskan seperti ini. Maksud dari 10.22 itu adalah untuk eh, di bilangan bilangan angka. Contohnya seperti harga barang kan misal 50.000. Jadi menyimpan dua ini sebagai koma di paling akhir untuk ke 10. Dan kemudian bisa 8, 8-nya itu tuh untuk harga barang itu sendiri, seperti itu. Jadi akan ada koma di dua angka terakhir dari 10 total angka yang bisa dimasukkan, seperti itu. Kemudian ada perulangan, sama kayak penyeleksian kondisi, bedanya di perulangan itu ditambahin eh, variabel baru, yaitu pelanggan atau pelanggan lain. Jadi pada model perulangan ini itu kita untuk pengembangan hasil dari si penyeleksian kondisi. Jika di penyeleksian kondisi ini tidak ada perulangan, jadi kalau ada data yang salah tetap terinput. Ada perulangan udah nggak bisa, karena kalau misalnya ada data yang salah tapi masih diinput, itu akan terus mengulang sampai si data yang diinput masuk ke dalam kategori atau kode-kode pilihan yang tertera pada program. Seperti itu. Ulangan sendiri merupakan suatu bentuk program yang digunakan untuk mengulang statement atau blok statement secara berulang kali sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Seperti itu. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada pendeklarasian variabel, yaitu pelanggan lain, kemudian dideklarasikan pelanggan lain sama dengan ya, while pelanggan lain ya dulu. Kemudian ada penambahan kembali pada bagian output. Jadi untuk penambahan ini itu hasil hasil untuk mengulang apakah ada pelanggan lain atau tidak. Jika ada maka Y, dan jika tidak maka T, seperti itu. Kemudian lanjut ke program array. Pada bagian array itu terdapat eh, hal baru dalam pendeklarasian variabelnya, yaitu array of string. Array of string ini maksudnya adalah, jadi si array ini gunanya itu untuk menyimpan data dari si para pelanggan ini gitu. Maksud dari array bracket 1 dan titik 50 itu merupakan, satunya ini tuh merupakan data minimal dari data yang bisa disimpan. Sedangkan 50 merupakan data maksimal yang bisa disimpan, seperti itu. Dan kemudian jika eh, variabel NVL NBRG tipe menggunakan tipe data array of string, maka akan ada penambahan seperti ini contohnya. Ini digunakan, kenapa ini digunakan? Untuk menjelaskan bahwa variabel NBRG menggunakan tipe data array of string agar data disimpan seperti itu untuk di bagian rekapitulasi, seperti itu. Kemudian ada juga penambahan, yaitu penambahan variabel baru, yaitu grand total. Grand total merupakan total dari
hasil rekapitulasi seperti itu. Eh, Kemudian ada penambahan pada bagian rekapitulasi seperti ini. Ini. Jadi eh, nanti ininya kenapa ininya 18 dan kenapa ininya B pada yang tadi di atas A. Kalau B di sini tuh untuk bagian output atau bagian yang akan ditampilkan. Dengan A tadi merupakan bagian input. Dan untuk ini 18 merupakan jarak dari sini sampai sini untuk bagian rekapitulasinya nanti. Seperti itu. Dan nanti ini akan eh, dihasilkan gitu di grand totalnya. Grand total itu akan masuk ke bagian proses. Ada di bagian proses. Eh, ya. Kemudian yang terakhir, pengembangan terakhir dari program industri Pascal sendiri, yaitu menggunakan metode prosedur dan function. Eh, Penggunaan metode prosedur dan function ini digunakan untuk menyederhanakan eh, program atau memecah-mecah program menjadi beberapa subprogram seperti itu. Prosedur sendiri merupakan sebuah rutin yang melakukan proses tertentu tanpa adanya pengembalian nilai. Sedangkan untuk function sendiri, sebuah rutin yang melakukan proses tertentu dengan adanya pengembalian nilai. Seperti itu. Kemudian pada prosedur dan function, itu ada penambahan seperti function kata kiri, tulisan string panjang byte string, kemudian ada variabelnya, seperti itu. Kemudian ada begin, pendeklarasian kembali, dan lain sebagainya. Kemudian untuk prosedur tulis warna itu untuk pendeklarasian bagian rekapitulasi seperti itu. Sisanya sama saja, sama seperti sebelum-sebelumnya. Bedanya jika yang sebelumnya masih menggunakan if, metode-metode yang sebelumnya, sekarang program sudah lebih sederhana yang dengan menggunakan prosedur seperti itu. Dan kemudian ada penambahan baru, yaitu di bagian case kategori of satu bikin. Jadi case ini gunanya untuk memanggil input untuk keluar di bagian outputnya nanti seperti itu. Saya rasa cukup untuk presentasi saya atau pembuatan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.